Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak. Di pembelajaran akidah akhlak ini kita masih membahas tentang kalimat thayyibah hauqalah. Masih ingat kalian apa itu kalimat thayyibah hauqalah? Ya, pasti ya. Kalimat thayyibah itu adalah ucapan yang baik. Kemudian hauqalah, apa itu hauqalah? Hauqalah itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Sama halnya dengan tasbih, takbir dan tahmid ya. Tasbih ucapan subhanallah, takbir ucapan Allahu akbar dan tahmid ucapan alhamdulillah. Nah, kalau hauqalah itu ucapan la haula wala quwata illa billah. Nah, kalian masih ingat ya kapan kita mengucapkan hauqalah? Nah, benar. Yang pertama ketika kesulitan kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, atau ketika kita mau berangkat atau keluar rumah kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Bahkan nanti ada tambahan lagi ketika kita mendengarkan muazin mengucapkan hayyalas shalah dan hayyalal falah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, anak-anak kelas 4, pada kesempatan kali ini karena kita sudah tahu apa itu kalimat thayyibah hauqalah, di kesempatan kali ini kita akan belajar membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Artinya kalau kita sudah tahu, sudah hafal, sudah ngerti, kita biasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu membiasakan diri mengucapkan la haula wala quwata illa billah atau disebut dengan hauqalah. Kita baca ya. Ketika kita menemui sebuah kesulitan, janganlah cepat-cepat mengeluh, menggerutu atau merasa putus asa. Misalnya ketika kita mengerjakan ulangan harian, kita mendapati soal yang sulit, kita tidak dapat mengerjakannya padahal semalam sudah belajar. Nah, menghadapi hal tersebut kita jangan merasa putus asa atau malas mengerjakan soal yang lain. Sebaliknya, kita biasakan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita mencoba mengerjakan soal lain yang lebih mudah. Siapa tahu ternyata hanya satu soal yang tidak dapat kita kerjakan, sementara soal yang lain dapat diselesaikan dengan mudah. Itu yang pertama ya. Ketika kita mengalami kesulitan, kita jangan menggerutu, jangan putus asa, jangan mengeluh. Seperti misalnya ketika ulangan harian atau misalnya penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Kalian misalnya ketika mengerjakan mengalami kesulitan, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan mengeluh. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian coba kerjakan soal-soal yang termudah dulu, kemudian kerjakan soal tersebut. Bisa saja yang sulitnya misalnya 1. Nah, itu ya yang pertama. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, jangan cepat menyerah. Selanjutnya, dalam suatu peristiwa yang lain, misalnya kita dan keluarga dalam keadaan susah serba kekurangan karena menjadi korban banjir atau korban musibah gunung meletus sehingga harus mengungsi. Hawa dingin karena hujan, badan terasa sakit, dan perut lapar karena bantuan belum datang, kamu jangan putus asa. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah ketika kamu di puncak kekesalan atau kesedihan. Nah, itu ya yang kedua. Misalnya mengalami cobaan atau ujian seperti kita mengalami musibah misalnya, atau terkena banjir, atau misalnya kita sakit, maka kita jangan putus asa, jangan menyerah. Tapi ucapkan la haula wala quwata illa billah. Termasuk kondisi kita saat ini nih, masa pandemi COVID-19. Banyak
masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia, yang tidak bisa bekerja, yang tidak bisa keluar rumah karena untuk menjaga kesehatan kita. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Itu ya yang kedua. Jadi yang pertama, ketika kita mengalami kesulitan, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, kalau mendapatkan peristiwa yang tidak mengenakan atau kesulitan, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, selanjutnya membiasakan diri mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah juga mengandung makna bahwa kita senantiasa hanya bertawakal kepada Allah semata. Setelah kita berusaha keras, sesuai kemampuan kita, hasilnya kita serahkan kepada Allah dengan bertawakal kepadanya. Artinya, kita sebelum mengucapkan la haula wala quwata illa billah atau mengucapkan kalimat hauqalah, sebelumnya kita harus bertawakal dulu kepada Allah. Bukti tawakal kita berusaha sekuat tenaga kita, berusaha sekemampuan kita berbuat yang terbaik yang kita bisa usahakan. Nah itu ya, seperti misalnya zaman Nabi dulu pernah ada orang yang bilang saya bertawakal kepada Allah, tapi dia tidak berikhtiar, dia tidak berbuat apa-apa. Sehingga itu tidak termasuk bertawakal kepada Allah. Yang dimaksud bertawakal kepada Allah, kita berusaha sekemampuan kita berusaha sekuat tenaga kita, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya ketika besok misalnya ulangan, nah tugas kita berikhtiar dulu, kita belajar, kita menghafal, setelah esok hari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pembahasan hari ini, yaitu tentang kalimat thayyibah hauqalah. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Kenapa? Karena kita orang yang beriman, kita anak soleh, anak solehah, kita harus membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Salah satu diantaranya adalah kalimat thayyibah hauqalah. Itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Seperti biasa, jikalau ada yang mau ditanyakan, kemudian tugas, insya Allah kita share di grup kelas 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.